Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Masih dengan saya Laksono Mugi Aswanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit sharing tentang termistor atau sensor suhu yang terdiri dari NTC atau PTC. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari karakteristik NTC PTC dengan melihat perubahan hambatan. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba karakteristiknya, hubungannya dengan tegangan. Ya, ini kita siapkan dulu NTC-nya, kemudian kita siapkan sumber tegangannya. Ya, ini kemudian apabila hanya seperti ini, maka seperti pada pertemuan sebelumnya kita hanya bisa menghasilkan perubahan hambatan, yaitu bisa kita cek dengan cara mengukurnya menggunakan ohmmeter. Ya, ini bisa kita lihat di sini hambatannya berubah apabila suhunya berubah. Ya, ini bisa kita simulasikan. Ini apabila muncul max berarti masih ada satuannya yang masih terlalu kecil. Ya, ini apabila suhunya 20 derajat maka hambatannya 17 kilo, dan apabila suhunya 30 derajat hambatannya 11 kilo, jadi turun. Apabila kita hanya mempunyai sensor suhu seperti ini maka belum bisa menghasilkan perubahan tegangan. Maka supaya bisa menghasilkan perubahan tegangan maka kita harus menambahkan voltage divider sehingga nanti berfungsi untuk mendeteksi perubahan hambatan menjadi perubahan tegangan, sehingga kita di sini bisa menambahkan resistor. Bisa kita lihat nah, ini kita pilih 12 kilo misalkan. Ini ya, kita sambung. Ya. Dan kita memerlukan multimeter untuk mengukurnya. Nah, ini kalau kita buat seperti ini maka kita bisa melihat perubahan suhu terhadap perubahan tegangan. Sehingga pada saat suhunya 31 derajat maka tegangannya 5,4 volt, dan pada saat suhunya 20 derajat tegangannya menjadi 4 volt. Jadi sekarang kita sudah bisa melihat perubahan suhu terhadap perubahan tegangan. Ya. Kita juga bisa melakukan konfigurasi terbalik, yaitu posisinya kita tukar. Jadi ini kita deal dulu. Jadi NTC-nya ada di bawah. Sedangkan resistornya ada di atas ya. Maka
Nah, kita bisa menghasilkan sebuah karakter yang berbeda, yaitu tetap pengukuran harus terhadap ground supaya bisa menghasilkan perubahan. Ya, ini kita lihat pada saat suhu 20 derajat tegangannya 8 volt, dan pada saat suhunya 30 derajat tegangannya menjadi 6,6 volt. Jadi sebuah konfigurasi yang dua-duanya bisa kita pakai tergantung karakter rangkaian nanti yang akan kita beri input kepada rangkaiannya seperti apa. Tapi dua-duanya tidak ada masalah, hanya kita ingin memilih karakter yang seperti apa, gitu aja. Ya, itu jadi cara mengubah perubahan hambatan yang diakibatkan oleh NTC menjadi perubahan tegangan. Setelah menjadi tegangan ini, maka bisa kita olah, bisa disambungkan ke transistor atau dimasukkan ke op-amp untuk dilakukan komparasi untuk memutuskan output dari sistemnya. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa NTC yang ada di pasaran bentuknya seperti ini, kakinya 2. Pada saat ada perubahan suhu, maka terjadi perubahan hambatan di kedua kakinya. Karena NTC berarti pada saat suhunya naik hambatannya turun, dan apabila suhunya turun atau lebih dingin hambatannya akan naik. Nah, ini ada beberapa penerapan komponen termistor yang dipasang pada kendaraan, yaitu bisa diterapkan di beberapa titik. Ini semuanya menggunakan sistem pengukur suhu. Ya, yang pertama yaitu disebut dengan ECT, kemudian yang kedua disebut dengan IAT, dan yang ketiga disebut dengan EGR. Semuanya ini menggunakan termistor. Jadi prinsipnya adalah mendeteksi perubahan suhu menjadi perubahan hambatan. Ya, kita akan bahas satu-satu sebagai gambaran penerapan dari termistor di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini definisi termistor, bahwa setiap perubahan suhu akan direpresentasikan ke dalam perubahan hambatan. Ya, ini jenisnya ada 2, yaitu bisa PTC dan NTC. Ya, ini semakin tinggi temperatur maka resistansi semakin mengecil, dan kebalikannya, maka disebut negatif temperatur koefisien. Ya, ini grafiknya. Nah, ini seperti yang sudah kita simulasikan tadi, bahwa prinsipnya adalah di sini ada sumber, bisa kita lihat ini ada sumber 5 volt, kemudian ada 2 resistor, di mana satu resistor ini adalah termistor, yang satunya adalah resistor tetap. Nah, ini sensor ECT. Sensor ECT itu adalah engine coolant temperatur. Kalau di kendaraan berarti dipakai untuk mensensor suhu dari kendaraan. Prinsipnya sama, di tengah-tengahnya ini kita ambil keluaran, ini voltage temperatur signal. Nah, ini nanti yang akan dikirim ke komputer dari kendaraan kita. Tentunya kendaraan yang sudah menggunakan EV, yaitu electronic fuel injection. Ya, ini salah satu penerapan termistor di kendaraan, yaitu dipakai untuk pengukur temperatur dari mesin. Ini bisa kita lihat ada pemanfaatan voltage divider supaya bisa mengubah dari hambatan menjadi tegangan. Ya, ini SCT. Jadi selalu memeriksa mesin berada pada suhu kerja. ECT selalu akurat melaporkan suhu kepada ECM. ECM adalah komputer atau modul EV pada kendaraan kita. Yang kedua, termistor juga dipakai pada IAT pada kendaraan, yaitu intake air temperatur, atau mensensor suhu udara yang mau masuk ke ruang bakar atau mau masuk ke karburator kita. Ini prinsipnya sama, IAT-nya di sini. Ini ada resistor yang nilainya bisa berubah-ubah berdasarkan suhu, dan ini yang di dalamnya ECM itu ada resistor seperti ini. Jadi ini 2 resistor, satu resistor yang
merupakan termistor, yaitu hambatannya bisa berubah-ubah berdasarkan suhu, sedangkan yang satunya adalah resistor tetap. Dan tengahnya yang kita ambil, sama seperti yang kita simulasikan tadi. Intake air temperatur ini pada kendaraan EV dimanfaatkan untuk mendeteksi suhu lingkungan pada saat dingin atau suhu udara yang masuk ke mesin. Jadi ini pada sistem injeksi itu juga perlu mengetahui. Jadi udara yang mau masuk ke karburator kita itu berapa suhunya. Nah, itu memanfaatkan termistor. Yang ketiga yaitu adalah pemanfaatan termistor juga. Ini bisa kita lihat di sini ada simbol resistor. Resistor ini berarti hambatannya bisa berubah-ubah berdasarkan suhu, yaitu pada EGR, yaitu Exhaust Gas Recirculation. Ini dipasang pada dekat dengan manifold kita. Jadi ini manifold itu adalah tempat menyalurkan gas buang hasil pembakaran kendaraan. Ini dimasukkan lagi, kemudian di sini dia disensor oleh EGR ini. EGR ini nanti akan memberi sinyal kepada ECM. Ya, ini EGR ini sama, ada resistor yang bisa berubah-ubah sesuai dengan suhu dan masuk ke ECM untuk diproses selanjutnya. Prinsipnya sama, di sini ada resistor tetap dan ada resistor yang bisa berubah-ubah. Nah, ini contoh pemasangan ECM pada kendaraan. Pemasangan EGR pada kendaraan. Ya, ini sensor suhu EGR mengukur suhu dari gas buang. Jadi hasil pembakaran juga perlu disensor menggunakan EGR. Nah, ini contoh lain lagi penerapan dari NTC, yaitu dipakai untuk pengontrol kipas angin. Nah, ini saya kira sangat simpel. Jadi pada saat suhunya naik turun, di sini hambatannya berubah, maka tegangan yang di sini juga berubah, sehingga dilakukan komparasi. Ini adalah IC op-amp yang dipakai untuk komparator. Di sini adalah settingan untuk sensitivitas. Maka di sini keluarnya sudah logic. Kalau tidak 12 volt berarti 0 volt. Sehingga transistor akan on atau off. Kalau transistornya on berarti relay on, dan maka fan-nya juga akan hidup. Ini menggunakan transistor NPN berarti akan on apabila keluaran dari op-amp bernilai 1 dan akan off apabila keluaran dari op-amp bernilai 0. Ya, ini juga sama, ini penerapan NTC untuk otomatik pengontrolan kipas angin yang paling sederhana. Artinya tanpa menggunakan microcontroller, jadi langsung menggunakan elektronika analog. Baik, itu mungkin sedikit tambahan dari pertemuan selanjutnya sebelumnya, bahwa kita bisa mengubah perubahan hambatan menjadi perubahan tegangan dengan cara menambahkan voltage divider, dan sudah saya kasih sedikit ilustrasi penerapan termistor di dunia otomotif dan juga pengontrolan sederhana pada sistem kipas angin otomatis. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Salam dari saya, Laksono Mugi Aswanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.